Momen Lebaran sangat dinanti oleh para perantau ibu kota untuk mudik ke kampung halamannya. Tak terkecuali gadis pujian hatiku yang baru 2 minggu kita jadian di taman kota. Gadis itu namanya Ilona. Arti namanya sungguh cantik, yang bermakna cahaya terang. Seperti wajahnya putih bersih, tidak satupun aku melihat pori-pori di wajahnya. Serta rambutnya yang berwarna coklat berkilau seperti memancarkan cahaya dalam dirinya. Aku sangat bersyukur dapat memilikinya, karena dia tipe gadis yang gak banyak minta. Ya, kecuali urutan perut nomor 1 harus terpenuhi. Beruntungnya, kita berdua satu kantor walaupun beda divisi. Dia divisi marketing communication, sementara aku divisi sosial media spesialis. Walaupun begitu, kita berdua tetap sering ngobrol di kantor terlebih ketika ada proyek bareng. Siang itu, pada waktu jam istirahat, kita berdua memutuskan untuk bertemu di coworking space area untuk sekedar melepas penat saat bekerja sekaligus bercengkrama dengannya. Bi, aku kan gak pernah minta aneh-aneh ke kamu, jadi aku boleh gak minta sesuatu ke kamu? Tanya dia sambil menyandarkan kepalanya di bahuku sekaligus mengusap-usapkan tangannya ke pahaku. Aku sedikit kaget dengan pertanyaannya, ditambah dengan hati yang berdebar-debar karena physical touch yang dia lakukan kepadaku. Emang kamu minta apa sih, Bub? Panggilan sayangku ke dia sambil mengusapkan tanganku ke kepalanya. Jadi gini, Bi. Aku udah 2 tahun gak lebaran di Semarang, kangen rasanya sama keluarga di sana. Jadi lebaran tahun ini rencana aku mau mudik ke Semarang. Mendengar perkataannya aku sudah bisa menerka-nerka apa yang dia minta. Kamu tahu kan, Bi, aku sesayang itu sama Hyung. Aku gak mau Hyung kenapa-napa saat aku tinggal seminggu nanti. Sementara aku takut kewalahan kalau bawa Hyung mudik. Hyung itu nama anabul kucing kesayangannya. Dinamai Hyung karena dia sangat tergila-gila dengan bias boyband BTS yaitu Kim Taehyung. Ya udah, titipin aja ke pet shop atau tetangga kos kamu, ucapku dengan nada cuek. Kok gitu sih, Bi? Aku kan percaya banget sama kamu. Aku pengen kamu jagain Hyung selama di luar kota, ucapnya sambil memohon kepadaku. Ya gimana ya, Bu? Ucapku dengan nada kebingungan. Kamu sayang banget sama aku kan? Kamu gak mau lihat aku sedih kan? Kata-kata yang biasa terlontar dari ucapan seorang wanita yang mampu membuat laki-lakinya melakukan apapun yang wanitanya mau. Karena sudah terlanjur cinta. Ya udah sih ya, aku mau ngerawat Hyung, ucapku dalam keadaan setengah hati. Yeay, makasih ya Bub, love you. Nanti setelah nganterin aku pulang ke kos, kamu sekalian bawa Hyung ya. Karena besok pagi buta aku harus ke stasiun kereta dengan teman-teman kosku yang lain. Ucapnya sambil menggenggam tanganku. Sore pun tiba, aku mengantarkan dia pulang. Sampainya di kos Ilona, aku hanya bisa menunggu di depan gerbang kosnya. Karena tamu laki-laki dilarang masuk ke kos putri. Ini Bi, aku titipin Hyung ke kamu ya. Oh iya, di dalam bag kargonya udah ada cat food, tempat makan sama nomor kontak vet. Kalau sewaktu-waktu Hyung sakit, ucapnya. Sebentar Bub, kayaknya ada yang kurang deh. Mana letterboxnya? Ucapku. Astaga, iya, sebentar aku ambil dulu. Ini Bi letterboxnya. Besar sih Bi, tapi muat kan? Melihat ukuran letterboxnya yang besar, beruntungnya aku membawa mobil saat mengantar Ilona pulang. Muat kok Bub, di bagasi belakang aja. Oke Bub, beres. Aku izin pulang dulu ya. Udah sore nih, capek juga, pengen istirahat. Oh ya, besok hati-hati kalau berangkat. Kabarin aku terus kalau udah sampai, ucapku. Iya ya Bi, nitip jagain Hyung ya. See you Bi. Sesampainya di apartemen, aku segera bergegas untuk mandi, lalu istirahat karena badan ini sudah terlalu letih. Astaga, Tuhan, aku lupa mengeluarkan kucing itu dari pet kargo, ucapku sambil mengeringkan rambut setelah mandi. Kudekati kucing itu, ia tampak gelisah dan mengeong terus-terusan seolah-olah meminta untuk keluar. Kubukakanlah penutup pet kargo itu, kucing tersebut langsung keluar dan lari terbirit-birit. Ia sangat takut denganku. Ditambah, ia harus bisa beradaptasi dengan tempat barunya. Hey Yung, it's okay. Good boy, ucapku saat mencoba mengelus-elus kucing itu. Tak seharusnya aku membantu Ilona untuk mengurus kucing ini. Lihat betapa susahnya dia untuk disentuh. Sungguh sangat merepotkan. Aku tahu, karena kucing itu belum pernah bertemu dengan orang asing seperti diriku, sehingga dia butuh waktu untuk mengenal diriku. Namun, saat-saat ku menyendiri, waktuku harus kubagi dengan makhluk kecil seperti ini. Aku pun menyerah karena Hyung menyelinap di sela-sela lemari yang sulit dijangkau.
Aku juga sudah terlanjur capek. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidur saja. Setengah jam terlelap, Hyung naik di dadaku. Tangan mungilnya memijat-mijat leherku dan juga mendengkur. Aku pun terbangun dari tidurku. Kupikir kucing ini kelaparan, sudah waktunya untuk makan malam. Aku segera menuangkan makanannya ke dalam tempat makannya. Ia sangat lahap ternyata. Benar, dia kelaparan. Karena aku masih ngantuk, aku lanjut untuk tidur lagi karena besok pagi harus berangkat bekerja. Alarm sudah berbunyi. Waktunya untuk memulai aktivitas kembali. Tapi ada yang beda kali ini. Aku mencium aroma busuk di sekitar tempat tidurku. Aroma itu sangat menyengat dan mengganggu pagi hariku. Ternyata aroma itu berasal dari kotoran Hyung di depan kamar mandi. Aku sangat jengkel. Ini alasanku tidak suka memelihara kucing. Aku sangat benci hal kotor, apalagi semenjak kehadiran Hyung, kamarku menjadi berantakan penuh bulu di mana-mana. Keindahan di kamarku mulai hilang karena keaktifan kucing itu. Duh, kenapa sih bego banget pup sembarangan? Ucapku sambil melotot ke arahnya. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Ilona menelponku. Pagi Bi, aku udah ada di kereta nih, lagi perjalanan. Gimana Nabulku? Dia sangat lucu dan menggemaskan bukan? Ucapnya. Iya, lucu kalau gak pup sembarangan. Kucingmu apakah tidak kamu latih, Bub? Ucapku dengan nada kesal. Lah, Bi, kucing kan pupnya di pasir. Emang kayak anjingmu yang bisa dilatih pup di toilet orang. Mendengar ucapannya, aku lupa suatu hal. Astaga, aku lupa mengambil letterboxnya di bagasi mobilku. Ucapku. Nah, kan sekarang siapa yang salah? Yung gak mungkin salah karena dia gak bisa pup kalau gak ada pasir. Ya udah deh, karena hari udah makin siang, aku tutup aja teleponnya. Biar kamu gak telat berangkat ke kantor. Jangan lupa Bi, kasih makan Hyung sekalian didobel buat makan siangnya, ucapnya. Aku pun langsung bergegas untuk membersihkan kamar, mengambil terbox di bagasi mobil, dan juga mandi untuk segera berangkat ke kantor. Setelah semua sudah siap, aku segera bergegas menuju mobil. Astaga, aku kelupaan lagi. Aku lupa menuangkan makanannya. Mau tidak mau, aku harus kembali ke kamar apartemenku. Aku melihat Hyung berdiri di belakang pintu dengan wajah lugunya seolah-olah dia kesepian dan ingin mengajakku untuk bermain. Ilona juga berkata padaku untuk sering-sering membawanya ke taman untuk sekedar jalan-jalan dan juga bermain dengannya. Setibanya di kantor, ternyata aku datang terlambat. Tian, kau baru nyampe? Kenapa? Ucap manajerku. Duh, maaf kak, saya kesiangan karena ada hal yang harus dibereskan dahulu. Aku menjawabnya dengan perasaan gugup. Emangnya ada masalah apa Tian? Oh ya, kok tumben gak bareng pacar kamu hari ini? Kenapa? Ucap manajerku. Kebetulan ada masalah kecil di apartemen saya. Tapi untungnya sudah terselesaikan kak. Ilona sudah mudik ke kampung halamannya di Semarang. Dan sudah izin di HRD. Ucapku. Ya sudah, segera laksanakan pekerjaanmu ya. Ucap manajerku. Baik kak, ucapku dengan kebohongan jika saja manajerku tahu gara-gara seekor kucing aku terlambat, bakal dipotong gajiku. Seharian bekerja, pikiranku tidak fokus. Aku memikirkan Hiu di apartemenku. Aku khawatir jika dia menghancurkan barang-barang dan mencakar-cakar sofa serta kasurku. Liatin jam mulu, pengen cepat pulang ya? Tanya Erik menggodaku. Enggak, kataku. Masih lama ini masih jam 1 siang. Belum lagi kalau ada lembur, dadakan, kata Erik. Aku hanya diam saja, aku menghiraukan ucapannya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, akhirnya pekerjaan pun sudah selesai juga. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan bagaimana keadaan Hyung. Aku khawatir jika apartemenku diberantakin olehnya. Saat ini aku sangat lelah, aku sangat tidak punya energi lagi untuk mengurus kucing itu. Aku harap semuanya akan baik-baik saja dan aku bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang. Aku pun membuka pintu apartemenku, kulihat Yung dengan anteng duduk di depan pintu menungguku pulang. Aku pun berjalan menuju ruang TV dan dapur, semuanya rapi, tidak ada satu pun benda-benda yang hancur. Aku rasa Hyung ini cukup dapat dipercaya. Beberapa lama ponselku berdering. Seperti biasa, Ilona menelponku. Malam Bi, ini aku udah di rumah mama papa. Gimana Hyung? Apakah merepotkan lagi? Aku takut kamu capek mengurus Hyung. Ucapnya di telepon. Malam Bub, aman. Hyung malam ini belum bikin ulah lagi. Jadi aku bisa beristirahat dengan nyaman. Dia juga sudah aku kasih makan, kataku. Syukurlah kalau begitu,
Karena aku di Semarang lumayan lama, karena dapat tiket balik ke Jakarta keretanya seminggu lagi. Nggak apa-apa kan? Katanya. Nggak apa-apa, Bub. Hyung aman kok di sini, kataku. Ya sudah, jagain Hyung ya selama aku nggak ada. Kamu juga jaga kesehatan ya, Bub. Love you. Katanya sambil menutup teleponnya. Aku tatap mata Hyung. Setelah aku lihat-lihat, dia adalah makhluk yang mengemaskan. Wajahnya yang lugu tidak tega untuk mengabaikannya mengajak bermain. Aku tahu bahwa hidup sendirian terkadang membuatku merasa sepi. Namun, sejak kehadiran makhluk kecil ini, aku merasa mempunyai seorang teman di apartemenku. Teman yang sangat setia yang tidak akan meninggalkanku. Hyung, aku tidak menyukaimu. Tapi, aku akan merawatmu karena kamu sudah dititipkan di sini oleh tuanmu yang sedang berada di luar kota untuk beberapa hari ke depan. Kataku kepadanya. Kucing itu sedang berbaring sambil menatap kedua mataku meskipun dia hanyalah seekor binatang. Namun, dia memiliki jiwa. Aku yakin energi yang aku sampaikan kepadanya dapat dimengerti olehnya. Hanya dalam beberapa hari, pola pikirku sudah dapat berubah. Apakah ini merupakan sebuah keajaiban dari peliharaan? Pelan-pelan ada perasaan yang membuatku lebih baik. Pelan-pelan ada yang membuatku tenang seakan-akan ada sebuah luka lama kini mulai sembuh. Seakan-akan semua kepahitan kini berubah menjadi suatu hal yang manis. Terima kasih, kataku kepada Hiu. Aku pun berjalan ke kamarku dan terlelap di tempat tidurku dengan hati yang tenang.